Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapa. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh pendidikan dan canggih seperti sekarang ini. Baiklah, sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurdiansyah, NIM 183134 2018, kelas PJKRI Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi politik dan olahraga pada mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Langsung saja saya ke materi. Pengaruh politik terhadap pembinaan olahraga. Dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga, karena olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Dari pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi, sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multimakna. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya berbaur dengan politik. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi dan perorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya, dan dapat bersaing diperlukan pembinaan yang struktur dan harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikut sertakan atau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif, berkesinambungan, dan penuh kesadaran dan tujuan olahraga yang sebenarnya. Akan tetapi dalam perkembangannya semua itu tidak lepas dari intervensi politik, baik intervensi itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga. Dan dalam hal ini pengaruh sistem politik mempengaruhi model pembinaan dan institusi yang menanganinya, karena jika dalam pembinaan yang dilakukan oleh institusi yang ditunjuk salah maka pengaruh perkembangan akan olahraga juga akan tidak memperoleh prestasi yang maksimal atau kemerosotan prestasi. Pengertian politik dan olahraga. Yang pertama, pengertian politik. Politik dalam arti kebijaksanaan atau polisi berasal dari bahasa Yunani yaitu polistaia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri atau negara. Sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan, penggunaan kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik, disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan. Dalam arti kepentingan penggunaan, politik atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah, lazim disebut politik atau politics, yang artinya adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan serta jalan, cara, dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Meriam Budiarjo mengatakan bahwa politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud dalam pengertian politik ini dapat dicapai dengan berbagai cara, dengan terkadang bertentangan satu dengan yang lain. Akan tetapi tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki suatu kekuasaan wilayah tertentu atau negara atau sistem politik.
Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Namun pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang bersama yang harmonis. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Kartini Kartono, bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Aristoteles 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi, yang diperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang disebut zoon politikon. Dengan istilah itu ia menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik, dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia. Misalnya ketika ia mencoba menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya. Aristoteles berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Dengan demikian, kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur negara, kekuasaan, the power, pengambilan keputusan, decision making, kebijakan, dan pembagian atau distribution, atau alokasi, allocation. Dengan beberapa pendapat para hal itu, maka dapat disimpulkan politik adalah merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki, menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. 2. Pengertian olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting yang mereduksi stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Oleh karena itu sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan terstruktur dengan baik. Dan dengan kata lain, olahraga adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, atau lebih dikenal dengan nama sehat jasmani rohani. Adapun beberapa pendapat atau pakar yang mendefinisikan tentang olahraga. Olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang atau dapat dikenal regu atau rombongan. Sedangkan dalam kamus Webster New College Dictionary 1980 adalah ikut serta dalam aktivitas tubuh yang memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan, Athletic Games di USA.
Adapun menurut UNESCO mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri kita sendiri. Menurut pakar Khalid Mutahhir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Sedangkan pengertian olahraga Mempora Maladi, olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang ditujukan untuk melaksanakan misi hidupnya dan cita-cita nasional, politik, sosial, ekonomi, kultural, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi, kemenangan, dan prestasi optimal. Kaitan politik dengan olahraga. 1. Hubungan politik dengan olahraga. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi, dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri, seperti halnya perkembangan Olimpiade, dipengaruhi oleh perubahan yang berlangsung dalam lingkungan makropolitik. Olahraga yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang semata-mata kesenangan belaka, olahraga beralih menjadi upaya yang dikelola secara sungguh-sungguh atau dari kelihatan yang dianggap amat remeh yang hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah menjadi sebuah kebijakan global yang memerlukan perhatian dari presiden, perdana menteri, dan raja. Keseluruhan perubahan itu merupakan konsekuensi dari perubahan kehidupan manusia yang diterpa oleh perubahan dan lingkungan hidup. Sejak awal kebangkitan Olimpiade modern 1896 di Athena, gerakan Olimpiade atau Olympic Movement mencanangkan bahwa Olimpiade mengemban misi untuk memperluaskan isme, sebuah idealisme yang mengandung pesan perdamaian, kebebasan, dan persaudaraan sebagai landasan tatanan dunia baru, termasuk membina manusia menuju kesempurnaan, seperti terkandung dalam motto Situs Altius Fortius. Tidak dipungkiri, gerakan Olimpiade secara nyata berpengaruh kuat terhadap penyebar luasan kultur olahraga dan sekaligus memberikan arah terhadap tujuan pembinaan, isi kegiatan, dan bahkan cara mengorganisasinya. Tanpa kita sadari pula, akses dari Olimpiade itu sendiri adalah lenyapnya eksistensi permainan. Pada awalnya, kegiatan Olimpiade bersifat mundial tersebut yang diklaim sebagai langkah paling dini dalam penciptaan globalisasi olahraga, hanya diikuti oleh kelompok eksklusif dari kalangan bangsawan. Memasuki tahun 1920, mulai meluas, diikuti oleh khalayak luas, meskipun masih amat terbatas. Sementara pada tahun 1950, berbarengan dengan meletusnya Perang Dingin, konflik dalam konteks geopolitik yang dipicu oleh perang ideologi komunis dan demokrasi tidak terelakkan. Olahraga merupakan bagian dari suatu sistem politik, dan untuk negara-negara sosialis merupakan alat propaganda bagi keberhasilan tatanan masyarakat sosialis.
2. Kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama olimpiade, dengan politik, tapi upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dan pengumandangan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah terpolusi oleh politik. Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksudkan untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antar negara dan bangsa ini. Contoh klasik terjadi pada Olimpiade 1936 di Berlin ketika paham Nazi Jerman tengah berada di puncaknya. Jesse Owens, pelari berkulit hitam AS yang sebelum pesta olahraga itu dibuka sudah dihina media Jerman, tiba-tiba saja merebut tak kurang dari 4 medali emas, dan itu dilakukan di depan mata Hitler. Gombong konsep tentang supremasi bangsa Arya. Pada 1968, pada upacara menghormati pemenang, 2 kulit hitam AS mengacungkan tinju sebagai protes atas diskriminasi rasial di negara mereka. Orang juga tak melupakan kejadian berdarah pada Olimpiade 1972 di Munchen ketika para pejuang radikal Palestina menyandera dan kemudian membunuh 11 atlet Israel. Itu adalah upaya menarik perhatian dunia akan nasib bangsa Palestina yang tergusur dari tanah leluhur mereka. Pada Olimpiade 1980 di Moskow, AS, Amerika Serikat dan negara-negara barat memutuskan tak hadir sebagai protes atas penyerbuan Uni Soviet terhadap Afghanistan. 4 tahun kemudian Uni Soviet dan sekutunya membalas boikot itu dengan tak hadir pada Olimpiade 1984 di Los Angeles. Aksi Uni Soviet diikuti oleh negara-negara satelitnya di Eropa Timur. Akibatnya Olimpiade 1984 berjalan hambar. Maklumlah, negara-negara sosialis di masa itu merupakan gudang atlet kelas dunia. Dari semua kejadian yang dibeberkan di atas, Olimpiade Beijing 2008 yang akan dimulai dalam sepekan ini sejak jauh hari sebelum dimulai ini telah dikotori politik. Protes warga Tibet ternyata tidak terbatas di Tibet, tapi menyebar ke seluruh pemukiman mereka di seluruh Cina dan didukung negara-negara lain. Unjuk rasa merupakan juga didukung para aktivis LSM internasional. Tapi selama hampir 50 tahun 1945 sampai 1990, Mao selalu berada di bawah bayang-bayang Uni Soviet dan Amerika Serikat. Sebagai dua aktor utama di panggung Perang Dingin, Mao telah mencoba melepaskan diri dari bayang-bayang kedua adik kuasa yang berperan sebagai kekuatan ketiga dengan cara menghimpun kekuatan negara-negara berkembang. Toh usaha itu tak banyak mendatangkan sukses. Sukses Beijing, salah satu pelaku yang menentukan corak dunia, justru diraih setelah mendiang Deng Xiaoping mengambil langkah berani. Ia berbalik 180 derajat dengan meninggalkan prinsip-prinsip Maois dan mengadopsi model pembangunan kapitalistik. Hasilnya adalah perkembangan ekonomi di atas 8% per tahun dan telah menempatkan sejajar dengan negara-negara kapitalis dunia. Sejarah Cina selama sekitar 1 abad antara 1938, yakni dimulainya intervensi dan intrusi kolonialisme dan imperialisme barat, sampai 1949 ketika RRC berdiri,
dipenuhi perasaan sebagai bangsa tertindas dan terhina. Hampir semua kekuatan dunia memiliki konsesi di Cina, dan tak mengherankan jika Bapak Republik Dr. Sun Yat-sen mengatakan bahwa nasib bangsa Cina lebih buruk dari bangsa lain karena ia dijajah banyak negara. Tak mengherankan pula jika para sejarawan Marxis di Cina menyebut masa selama 1 abad itu sebagai abad humiliasi atau penghinaan nasional. Karena itu, penyelenggaraan Olimpiade di Beijing tak dapat dipisahkan dari sejarah humiliasi. Sukses membangun ekonomi dan kebangkitan nasional bangsa Cina, Olimpiade Beijing 2008 adalah sebuah lamban tentang keberhasilan Cina yang telah bangkit kembali dari posisi terhina selama 1 abad dan berhasil menempatkan diri sebagai aktor yang perannya sejajar dengan negara-negara besar lain. Olimpiade Beijing juga merupakan lambang balas dendam Cina atas 1 abad penghinaan yang dilakukan bangsa-bangsa Barat dan Jepang terhadap bangsa dan negara Cina. Oleh karena itu, RRC tak dapat membiarkan anasir sekecil apapun yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang ditenggarai akan mengganggu keberhasilan penyelenggaraan pesta olahraga dunia itu. 3. Olahragawan dan politik. Olahraga tentunya tidak lepas dari atlet atau olahragawan dengan bidang olahraga yang ditekuninya, dan atlet merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan olahraga karena atlet merupakan pelaku utama dalam kemajuan olahraga. Atlet atau olahragawan menjadi patokan atau tolak ukur kemampuan dalam menguasai sebuah olahraga. Seorang tentunya menjadi atlet atau olahragawan tentunya tidak diperoleh dengan mudah. Mereka bisa menjadi atlet melewati perjuangan yang berat, yaitu dengan latihan rutin, tetapi bagi kebanyakan atlet mereka menekuni olahraga mereka tekuni tentunya didasari dulu dengan rasa senang dengan olahraga yang mereka tekuni. Jadi mereka melewati hari-hari latihannya dengan rasa senang. Selain membuahkan prestasi, tentunya mereka juga bisa mendapatkan kebugaran tubuh yang lebih bagus dibanding orang-orang non-atlet. Dan dari kebugarannya itu mereka bisa memperoleh prestasi yang lebih bagus lagi. Dan prestasi yang mereka dapat, mereka bisa memperoleh popularitas sehingga mereka bisa dikenal banyak orang, bahkan di zaman sekarang menyamai popularitasnya dengan pejabat tinggi negara atau selebriti. Terlebih bagi mereka yang bisa berprestasi membawa nama baik negaranya di kancah internasional, sehingga mereka dianggap sebagai pahlawan pembawa nama negara. Dengan popularitasnya, banyak yang memanfaatkannya dalam perkembangan dunia politik, entah saat mereka menjadi atlet atau setelah mereka pensiun menjadi seorang atlet. Dengan ketenaran mereka, banyak yang memanfaatkannya sebagai duta kampanye partai-partai politik yang bersangkutan yang memanfaatkan ketenarannya, dan bahkan banyak juga yang maju sendiri dalam perebutan kursi politik dengan mengandalkan ketenarannya dan fans-fans mereka saat menjadi atlet yang semakin mendukung mereka berkiprah dalam dunia politik. Dari kepopularitas para atlet atau mantan atlet itu, banyak bukti yang terjun langsung dalam dunia politik, dan bahkan banyak di antara mereka sukses dalam pemilihan kursi politik dan akhirnya beralih profesi menjadi seorang politikus. Dan berikut ini contoh beberapa mantan atlet yang sukses terjun dalam dunia politik. A. George Weah, mantan pemain sepak bola Liberia. Ia meraih penghargaan pemain terbaik FIFA, sehingga merupakan orang Afrika pertama yang meraih gelar tersebut. Setelah pensiun dari sepak bola, Weah mencoba peruntungannya di dunia politik. Ia mencalonkan diri menjadi presiden Liberia dan bersaing dengan Ellen Johnson Sirleaf dalam pemilu presiden Liberia pada Oktober dan November 2005. Tapi sayang, Weah gagal menjadi presiden Liberia. Meskipun begitu, ia masih tetap aktif berkecimpung di dunia politik.
B. Manny Pacquiao, petinju Filipina dengan segudang prestasi dan hingga kini masih aktif bertinju. Pada tahun 2007 ia mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dari Partai Liberal, tapi sayang Pacquiao kalah bersaing dari Darlene Antonino Custodio. Saat itu, Pacquiao baru berhasil menjadi anggota parlemen saat pemilu 2010 untuk mewakili provinsi Sarangani. C. Arnold Schwarzenegger. Ia memang dikenal sebagai bintang film, tapi jauh sebelum itu Arnold Schwarzenegger adalah seorang atlet binaraga. Ia terpilih pada 7 Oktober 2003 sebagai gubernur baru California. D. Andriy Shevchenko, pensiun dari sepak bola usai Euro 2012. Sekarang ia ikut serta dalam dunia politik, sebuah partai oposisi yang pro pada para pebisnis Ukraina menjadi pelabuhan Shevchenko. Shevchenko diharapkan bisa duduk di kursi panas parlemen Ukraina pada pemilihan wakil rakyat Ukraina yang berlangsung bulan Oktober 2012. 5. Kaka Kaletsen, mantan bek Milan dan Genoa ini pensiun selesai musim kompetisi 2011-2012. Tapi siapa sangka usai pensiun ia benar-benar langsung bergabung dengan dunia politik. Kaka Kaletsen terpilih sebagai Menteri Pembangunan Daerah di Infrastruktur sekaligus Deputi Perdana Menteri Georgia pada tanggal 8 Oktober 2012. Marat Safin, mantan petenis nomor 1. Marat Safin terjun ke politik. Dia menjadi anggota partai politik yang tengah berkuasa di Rusia. Mantan petinju PT Samsung menyebut Safin akan sukses dan bisa menjadi presiden Rusia. Kevin Johnson, bekas pemain basket NBA, sukses terjun ke dunia politik. Dia menjadi wali kota Sacramento pada tahun 2008. Dialah wali kota Afrika Amerika pertama untuk Sacramento. Dari banyaknya mantan atlet yang terjun dunia politik bisa disimpulkan bahwa popularitas saat menjadi atlet bisa menjadi sarana dalam prestasi meraih kursi politik. Dampak politik dalam olahraga. 1. Dampak positif. Olahraga menjadi alat pemersatu antara negara karena membawa nama baik negara. Pelaku politik berperan sebagai sponsorship yang memberikan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan, sepatu dan lain-lain, memberikan fasilitas kebutuhan sehari-hari bagi atlet, membuat produk yang tidak bertalian langsung dengan organisasi atau asuransi, menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya pertandingan olahraga yang menghibur. Contoh, mendatangkan klub-klub sepak bola internasional dan berlatih tanding. Para pemimpin dunia telah bisa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi yang berkaitan dengan masalah olahraga. Seperti contohnya, hubungan yang baik antara negara juga dapat diciptakan dengan menggelar pesta olahraga di penjuru dunia. Intinya dengan mensosialisasikan olahraga dalam kehidupan politik, baik luar negeri maupun dalam negeri, akan berdampak baik pada kehidupan politik dunia, negara khususnya. Dengan pemerintah melibatkan sponsor dan mengendalikan olahraga, klub-klub olahraga bisa lebih berkembang dari segi finansial dan secara tidak langsung pembinaan di bidang sarana dan prasarana memadai dan kesejahteraan atlet juga menjadi ikut terangkat. Dampak negatif. Tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan urusan politik. Salah satunya kasus suap kepada pelaku olahraga seperti atlet, wasit, panitia pertandingan dan lain-lain. Rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politiknya sendiri ketimbang kemajuan olahraga, sehingga berimbas kepada kemunduran dan rusaknya sistem pembinaan olahraga.
Kemunduran prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik yang menjadikan konsentrasi atlet menjadi terpecah. Rasa nasionalis atlet menjadi berkurang karena hanya mementingkan segi finansial saja yang diperoleh dari dampak masuknya politik. Hilangnya sportivitas dalam olahraga, baik dalam pertandingan atau kepengurusan karena intervensi dari pihak luar atau kepentingan politik. Dapat diartikan bahwa olahraga tidak dapat untuk dijadikan tempat ajang berpolitik yang bukan untuk keuntungan olahraga tersebut. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Langsung saya akan menyimpulkan dari materi saya tersebut. Kesimpulannya itu, olahraga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta pengembangan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Akan tetapi faktor budaya, ekonomi, dan politik juga sangat mempengaruhi perkembangan olahraga itu sendiri. Terlebih pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekadar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multimakna itu. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Faktor ini sangat mempengaruhi bukan saja yang ingin dicapai, akan tetapi isi dan cara mengorganisasi kegiatan tersebut. Dan dalam hal ini ditunjuk bagaimana negara-negara menunjukkan bahwa pasang surut prestasi olahraga dipengaruhi faktor politik. Jadi dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga. Baik pengaruh itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga. Untuk itulah perlu pemahaman yang lebih terarah dan pada penekanan bagaimana memasyarakatkan olahraga agar masyarakat dapat menjadi manusia olahraga yang dapat mempunyai sifat disiplin, hidup teratur, hidup sehat, serta selalu bersikap sportif terhadap semua orang tanpa memandang seseorang dari segi manapun. Itulah tadi kesimpulan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.